Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Dalam agama Islam, penutup kepala tidak memiliki bentuk yang khusus. Semuanya dipengaruhi oleh faktor budaya. Dalam ushul fikih disebut al-uruf. Bahkan sorban merupakan produk budaya Arab. Hanya saja karena Rasulullah memakai sorban atau imamah, maka penggunaannya menjadi sunnah. Artinya memakai sorban dianjurkan karena Rasulullah pernah memakainya, bukan menjadi aturan agama. Dalam ajaran Islam hanya mengatur agar memakai pakaian ketakwaan, yaitu pakaian keimanan dan sopan santun serta menutup aurat, sesuai tuntunan syar'i. Oleh karena itu, model penutup kepala umat muslim sangat beragam pada setiap daerah, sesuai dengan kebudayaan yang berkembang di sana. Indonesia sendiri populer dengan peci, kopiah, dan songkok. Meski ketiganya berfungsi sebagai penutup kepala, namun asal mula sejarahnya berbeda-beda. Peci misalnya, ketika masa penjajahan Belanda disebut pece, berasal dari kata pet yang diberi imbuhan j. Sedangkan kopiah diadopsi dari bahasa Arab, kafiyeh atau kifuyah atau kufiyah. Namun wujud asli kafiyeh berbeda dengan kopiah. Ini dia 10 penampakan penutup kepala Islam dari berbagai negara. 1. Songkok atau kopiah. Bagi masyarakat Indonesia maupun Melayu, songkok atau kopiah menjadi pakaian khusus yang dipakai oleh lelaki muslim. Bahkan pernah menjadi pakaian khas untuk melawan penjajah pada masa silam. Sejarah mengenai asal-muasal songkok juga beragam versi. Ada yang berpendapat Laksamana Cheng Ho atau Cheng Ho merupakan laksamana dari Cina beragama muslim yang membawa peci ke Indonesia. Peci berasal dari kata pe, artinya 8, dan ci, artinya energi. Sehingga arti peci itu sendiri merupakan alat untuk penutup bagian tubuh yang bisa memancarkan energinya ke 8 penjuru angin. Namun, penggunaan songkok mulai dikenal secara nasional ketika Soekarno mempopulerkannya. Di masa penjajahan, Insinyur Soekarno menggunakannya sebagai simbol pergerakan dan perlawanan terhadap penjajah. Bung Karno bercerita bagaimana ia bertekad mengenakan peci sebagai lambang pergerakan. Pada masa itu pula, kaum cendekiawan pro pergerakan nasional enggan memakai belangkon. Enggan memakai belangkon misalnya, tutup kepala tradisi Jawa. 2. Fez atau tarbas. Peci jenis ini berasal dari Turki, dikenal juga dengan nama fezi atau peci. Oleh lidah orang Indonesia menyebutnya dengan peci. Sebagian menyebut topi ini dengan red kufi, take, sarik, dan lain sebagainya. Di Mesir, peci ini dililit dengan kain sorban dan dikenal dengan nama tarbash atau imamah azari. Di Asia Selatan, India, dan sekitarnya disebut Roman cap atau Rumi cap yang artinya topi Romawi. Topi fez atau tarbas ini tidak hanya dipakai oleh umat muslim, tetapi juga penganut agama lain. Contohnya seperti penganut Druze, Yahudi Samaritan, bahkan cabang kelompok rahasia Freemason, yaitu Shriners menggunakan topi fez sebagai atribut khas agama mereka. 3. Karakul. Karakul atau korokul adalah sebuah topi yang terbuat dari rambut domba korokul atau rambut lembu futus. Sekilas bentuknya mirip dengan songkok di Nusantara. Topi triangular tersebut merupakan bagian dari pakaian adat orang asli Kabul yang telah digunakan oleh beberapa generasi pria di Afghanistan. Karakul yang telah menjadi kekhasan bagi seluruh pria perkotaan berpendidikan sejak permulaan abad ke-20 telah menjadi mode di Afghanistan. 4. Pakol. Selain karakul, peci dengan nama pakol ini juga menjadi peci khasnya Afghanistan dan Pakistan, khususnya bagi para mujahidin-mujahidin di sana. Pakol adalah topi laki-laki yang berbentuk bulat berlapis lunak, biasanya dari wool dan ditemukan dalam berbagai warna sederhana, coklat, hitam, abu-abu, atau gading.
Peci ini mendapat perhatian barat pada 1980-an, terkenal sebagai topi seorang muslim Pashtun atau mujahidin. Pakul kemudian menjadi penutup kepala mujahidin Afghanistan yang berjuang melawan penjajahan Soviet 1979 hingga 1989. 5. Papakha. Papakha adalah peci khas yang dipakai oleh umat muslim Chechen, negara Chechnya, di daerah dataran Rusia. Peci ini ikonik karena salah seorang pejuang muslim, Syekh Imam Shamil, pernah memakainya dalam melawan Rusia. Benda paling penting bagi bangsa Kazaki adalah saskha, atau pedang, dan papakha. Di Dagestan ada tradisi menggunakan papakha untuk melamar seorang perempuan. Jika seorang laki-laki ingin meminang seorang gadis namun terlalu takut untuk melakukannya secara terbuka, ia bisa melemparkan papakhanya ke jendela sang gadis. Jika perempuan yang dicintainya itu tak kunjung melemparkan kembali topi tersebut, artinya gadis itu menerima pinangan itu. 6. Kalpak. Kalpak yang biasa disebut al-kalpak atau kalpak putih adalah topi yang biasanya terbuat dari 4 panel putih dengan pola tradisional dijahit dengan hiasan. Topi ini dipakai oleh muslim laki-laki dari segala umur, terutama di pedesaan Kirgistan, dan merupakan simbol kebangsaan. Walau terlihat agak aneh, tutup kepala ini juga merupakan barang praktis yang menjaga kepala tetap hangat di musim dingin dan melindungi dari panas di musim panas. 7. Tubeteyka. Jika kalpak identik dengan orang Kirgistan, maka tubeteyka adalah topi khas bagi orang-orang Uzbekistan. Dari segi tampilannya, tubeteyka hampir mirip dengan peci yang ada di Indonesia dengan hiasan khas budaya Uzbeknya. Nama tubeteyka berasal dari kata Turki yang artinya puncak, sebuah puncak. Bukan hanya penutup kepala orang-orang Uzbekistan, tubeteyka juga dipakai di Afghanistan, Iran, Turki, Xinjiang, Tatar Povolzi, dan Bashkir. Bentuk paling umum dari tubeteyka Uzbek adalah tetrahedral dan sedikit berbentuk kerucut. Tubeteyka dipakai pria, wanita, anak-anak. Untuk anak laki-laki, anak perempuan, dan bayi, dan pria tua. Tubeteyka untuk anak-anak disebut kuloka. Kalpoka, dupi, kulupus berbeda dengan variasi bahan dan warna. 8. Kofia. Kofia adalah topi silindris seperti songkok yang dikenakan oleh pria di Afrika Timur, terutama orang-orang Swahili. Kofia adalah kata Swahili yang berarti topi. Kofia dikenakan dengan dashiki atau kemeja Afrika berwarna-warni yang disebut kemeja kitenge di beberapa wilayah di Afrika Timur. Di Uganda, kofia dipakai dengan kanzu pada acara-acara informal. Di Somalia, topi ini dikenal sebagai kuviat. 9. Peci Shindi. Peci Shindi juga dikenal sebagai peci Saraiki, adalah peci yang dipakai sebagian besar orang-orang Shindi di Provinsi Sindh di Pakistan. Namun peci ini juga diadopsi oleh orang-orang Saraiki dan orang-orang Balok, termasuk orang-orang Pashtun. Peci Sindi dianggap sebagai bagian penting budaya Sindi dan budaya Saraiki. Ini juga merupakan simbol nasionalisme Shindi selama ratusan tahun. Dalam budaya Sindi, peci Sindi sering diberikan sebagai hadiah atau sebagai tanda hormat bersama dengan ajarab. 10. Peci haji. Peci dengan mayoritas warna putih ini sering disebut dengan peci haji karena sering dibawa pulang oleh jamaah haji. Sehingga ada suatu anggapan bahwa siapa yang memakai peci putih, maka dia sudah haji dan dipanggil Pak Haji. Namun sekarang anggapan seperti ini sudah tidak ada lagi. Peci putih sering digunakan oleh santri pesantren. Tidak diketahui bagaimana sejarah dan apa nama khusus dari jenis peci ini, walaupun ada yang menyebutnya sebagai peci Hadramaut. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.